Terpujilah Buddha Sakyamuni yang maha sempurna, maha agung dan mulia. Terpujilah Avalokitesvara Tuhan Ibu Buddha yang penuh welas asih dan kasih sayang kepada semua makhluk. Terpujilah para bodhisattva, mahasatwa, serta para dewa penolong bagi semua makhluk. Semoga dengan kekuatan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kebajikan yang hari ini kami lakukan, kami dapat diberkahi perlindungan, kesehatan, kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Dan semoga semua makhluk, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, diberkahi, terlepas dari penderitaan, mendapat kedamaian dan kebahagiaan. Meditasi selesai. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Samyang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita telah melakukan puja bakti, pembacaan tapecam. Saya sudah lama sekali nggak membaca ya. Dulu pernah baca di sini sudah 15 tahun yang lalu hari. Waktu pertama masih baru ini selesai bangun. Baru selesai bangun dulu. Dan tapecam memang kalau dibaca dulu zaman suhu tua ya, zaman kalau yang di Wihara Nagasena itu terkenal Su Lim ya, Lim Suku, Bikuni Jinakumari, Bikuni pertama ya. Terus wihara-wihara yang lain juga pada baca kalau dulu Cai Capu ya. Kalau yang sekarang hampir hilang ya, hampir hilang pembacaan itu. Bahkan saya sendiri juga banyak yang sedikit lari ya, seperti tadi Payen itu Cai Cabu biasanya baca ya. Saya ada sedikit lari bacanya Payen. Pembacaan sutra sering kita baca setiap Cai Cabu ya. Ini adalah satu kebajikan ya, untuk tidak memelihara Buddha Dharma ya. Kita biasa mungkin baca parita ya, baca parita ya. Tapi kita sebagai umat Buddha yang kalau di kota mayoritas Tionghoa ya, tetap harus, walaupun mungkin Pak Mei-nya sudah makin lama makin habis, yang kalau biasa yang baca Liampeng itu Pak Mei, AI, Popo ya. Semakin lama makin habis. Kita yang muda-muda harus tetap meneruskan, walaupun nggak ngerti Mandarin, ya. Kalau AI, Popo itu Pak Mei yang zaman dulu memang Indonesianya justru kurang bisa, ya, lebih ngerti bahasa Mandarin. Maka dari itu Liampeng berkembang. Liampeng itu sangat luar biasa dipertahankan, ya. Ada sembayangan 3 hari seperti yang diadakan di Wihara Sakyawanarang, ya. Baca Liang Wang Tocan dan lain-lain setiap setahun 2 kali, 3 kali setiap wihara itu. Pak Mei-nya, AI-nya kumpul dari Surabaya, dari Bandung, ya, dari Jogja itu baca ya sutra berapa hari. Ya. Masih bisa bertahan sampai saat ini, makin lama makin sedikit yang ikut. Karena popo-popohnya udah pada mendahului kita, ya, habis sedikit-sedikit. Nah, kita sebagai umat Buddha yang muda, apalagi sekarang di sekolah-sekolah udah mulai ada pelajaran Mandarin, ya, udah belajar Mandarin. Anak-anak SD sekarang udah ada pelajaran Mandarin, udah bebas, ya. Kalau dulu kupoh-kupoh AI ada katanya belajar sampai SD kelas 2, kelas 3, setelah itu hilang, ya, tidak ada pelajaran Mandarin lagi.
Sekarang udah mulai ada pelajaran Mandarin lagi. Karena itu kita harus tetap semangat giat mempertahankan Liam Keng ini, ya. Baik itu nanti tiap ceit misalnya ada baca puisi, Asepapo, ya kita pelajari. Nah, pembacaan sutra, pembacaan parita itu memang kalau kita perhatikan sebagai itu adalah bermanfaat sebagai fasilitas, sebagai sarana ya untuk kita. Tapi sarana yang sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Di situ mengandung dharma, ajaran kebaikan, ajaran kebenaran, ya, yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Ya. Cuma di dalam Mandarin itu satu kata saja dibabarkannya bisa satu buku, ya, diceritakan satu-satu, kisah-kisah satu dimasukkan. Misalnya di Pancasila aja, tidak panatipata weramani sikapadang sama dia, tidak boleh membunuh misalnya. Ya. Beliau bisa babarkan begitu banyak tentang pembunuhan, supaya tidak saking detilnya, supaya kita tidak mendukung pembunuhan, diajarkanlah kita vegetarian. Ya. Sampai detilnya itu jauh sekali. Agar tidak mendukung pembunuhan, kita diajarkan vegetarian. Kemudian kayak tentang karma, yang Wangkocan itu tentang karma. Ya. Ada seorang istri raja yang begitu punya tindakan yang nggak baik, ya, sering ngetes biku, ya, kemudian dengan segala macam, ya, tindakannya kurang bagus, ya, akhirnya beliau lahir sebagai ular, ya, itu di Liang Wangkocan ada, ya, tentang karma. Satu kata tentang karma aja itu diceritakannya bisa 3 buku, kita baca bisa 3 hari, dimasukkan cerita-cerita. Kemudian di dalamnya ada Canhui, ya, ada Canhui, nama-nama Buddha. Untuk kita Canhui, pertobatan. Karena walaupun kita tidak seperti cerita yang di dalamnya, seperti si istri raja itu, paling tidak kita hari-hari ada kesalahan. Ya, kita tidak sempurna dalam melakukan atau praktek dhamma. Ya, kita tidak sempurna. Ada kesalahan-kesalahan mungkin dalam kata-kata, baik kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada saudara kita, ya, kepada tetangga kita, teman kita, ngomong yang kurang baik, kita canhui, ya, canhui, seperti ada nama-nama Buddha, ya, di situ. Itu Liam Keng, sutra-sutra Mahayana itu luar biasa. Di sana diceritakan begitu detil, di dalam sutra-sutra itu diceritakan begitu detil, dengan cerita-cerita kejadian-kejadian nyata itu ditulis di situ. Ya, seperti Leng Yenchu yang kita pagi baca itu cuma mantranya saja, bukunya itu ada 2, ya, tebal sekali. Kita jangankan baca sutranya 3 hari, ya, 7 hari, baca doanya aja saat ini misalnya butuh baca mantranya aja butuh 1 jam aja, kadang kita masih kurang semangat, ya, lelah lah, nggak mau ikut, ya, nggak mau mengikuti, capek, kadang sedikit yang mau ikut, ya. Tapi hari ini umat Sukabumi luar biasa, ya. Hari ini banyak yang ikut. Ya, walaupun kondisi saat ini seperti ini, masih tetap banyak yang ikut. Ya. Nah, kita harus menjaga, melestarikan apa yang sudah ada, tetap kita lestarikan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, walaupun itu sebagai sarana, ya, sutra itu sarana. Ini apa? Buku itu sarana untuk kita baca. Parita itu sarana, fasilitas. Untuk apa? Untuk kita menyadarkan, dharmanya untuk menyadarkan kita, kalau kita tidak tahu artinya, paling tidak itu akan membantu kita meluluskan pikiran kita. Ya, mengeluarkan energi positif. Energi positif itu akan datang, akan keluar saat kita penuh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, saat kita kewihara tidak melihat siapapun
Ya, walaupun di wihara mungkin ada yang kita tidak suka, ada yang tidak cocok sama kita, ya, karena mungkin sifat masing-masing yang kurang cocok, ya, yang di wihara banyak nggak mau pergi ke wihara, ya, karena tidak kecocokan dengan teman, saudara atau siapapun. Ya. Tapi kalau kita punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, kita melihat hanya Buddha, kita tidak peduli dengan siapapun. Ya. Kita tidak membenci, tetapi mungkin kalau kita tidak cocok, kita harus jaga pembicaraan, jaga jarak, bukan benci. Ya. Kalau kita benci, kita ingat karma. Ya, kita akan selalu ketemu terus nanti setiap kehidupan. Sampai kita benar-benar terlepas dari kebencian. Ya. Nah, kalau kita tidak cocok, kita tidak perlu membicarakan, tidak perlu kita membenci dengan marah, dengan membicarakan yang tidak baik. Cukup kita diam dan hindari. Ya, mungkin bicara tetap kasih salam sekali, 2 kali kasih salam. Udah gitu tidak mungkin tidak terlalu banyak bicara. Tidak banyak yang perlu kita lakukan yang tidak penting. Nah, kalau kita punya keyakinan kepada Buddha, ya, Dhamma dan Sangha, kita melihat Buddha, kita tidak peduli dengan siapapun. Ya. Saya hanya datang ke wihara, saya ingin melakukan puja bakti, saya ingin mempraktekkan Dhamma, ya, mendengar Dharma, mempelajari Dharma, itu yang penting. Ya. Sebagai sarana untuk meluruskan pikiran kita. Kalau kita belajar membaca sutra, membaca parita, ya, walaupun kita tidak tahu mungkin artinya secara langsung, tetapi zaman sekarang sudah ada terjemahannya, ya, di dalam setiap buku, ya, ada terjemahannya, kita tahu artinya. Pada saat kita baca tidak langsung kita mengerti, ya. Tapi karena penuh keyakinan tadi kepada Buddha Dhamma Sangha, penuh keyakinan dengan sutra itu, kita membacanya dengan sungguh-sungguh, energi positif kita keluar dengan semangat, dengan ketulusan. Nah, doa kita itu sesungguhnya. Ya, sesungguhnya adalah dari kondisi pikiran kita, kondisi hati kita, kondisi tindakan kita. Ya. Karena apa, ibu-ibu? Doa itu sesungguhnya adalah tindakan. Doa itu sesungguhnya adalah perilaku, perbuatan. Ya. Bukan hanya baca, misalnya gini, saya ke wihara baca sutra, atau baca mantra 100 kali, paginya 100 kali. Ya. Kita berdoa, semoga hidup saya damai, semoga hidup saya bahagia, ya, semoga rezeki saya lancar. Kalau kita cuma hanya doa saja dengan ucapan-ucapan itu, tetapi realisasinya nggak ada, ya prakteknya itu nol, ya kita tidak melakukan, ya akan kosong, ya kan? Nah, kalau kita doa itu adalah tindakan. Kalau doa sesungguhnya adalah kalau kita ingin benar-benar berdoa, kita baca sutra biar energi positifnya kita benar-benar keluar, ya benar-benar itu membawa aura yang luar biasa. Kita dari ucapan kita harus menjaga. Kita harus menjaga ucapan kita. Jangan berkata yang kurang baik, ya. Jangan menjelekkan orang lain. Ya. Jangan membicarakan yang tidak penting. Ya. Kemudian pikiran kita juga yang benar-benar bagus. Ya. Saat kita ke wihara, kita benar-benar ingin membaca sutra dengan penuh semangat, tidak berpikir hal-hal yang kurang baik, ya, tentang orang lain dan lain-lain. Ya. Kita lakukan dengan tulus, ya, dengan semangat, gitu. Perilaku perbuatan kita tuh baik. Ya. Nah, kalau kita bertindak baik, ya, berucap baik, berpikir pun baik, ya, tanpa kita mengucapkan semoga kita damai, semoga kita bahagia, kebahagiaan itu, kedamaian itu akan datang sendiri dengan sendirinya. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita walaupun berdoa semoga saya damai, semoga bahagia, tetapi dalam ucapan, pikiran, ucapan, perilaku kita tidak memenuhi syarat untuk damai, ya kedamaian itu jauh dari diri kita. Kebahagiaan itu jauh dari diri kita.
Jadi doa itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi tindakan. Makanya di hari ini saya ingin menyampaikan tentang perlindungan. Saya yakin dan percaya, saya juga pernah menyampaikan di Wihara Widi Sakti, di wihara-wihara yang lain, tentang perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini penting sekali untuk kita pahami apa itu perlindungan. Perlindungan itu juga bukan hanya sekedar ucapan. Ya, saya berlindung kepada Buddha, saya berlindung kepada Dhamma, saya berlindung kepada Sangha. Ya, perlindungan bukan tidak hanya ucapan dan bukan hanya sebagai sandaran, ya. Tapi perlindungan itu adalah tindakan, perbuatan, yaitu praktek. Ya, perlindungan itu praktek. Kalau kita hanya mengucapkan saya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, tapi kita tidak mempraktekkan ajaran Buddha, kita belum berlindung. Ajaran Buddha itu kalau dipraktekkan sangat luar biasa, dari jana 1, jana 2, jana sampai jana-jana ya, itu banyak, sampai mencapai ke bodhisatwa, arahat, sampai menjadi Buddha, ya itu udah tahap, itu luar biasa. Kalau di ajaran, saya nggak menyebutkan agama ya, tapi ajaran lain lah, banyak di dalam Buddhis pun banyak ajaran yang kepercayaan-kepercayaan. Ajaran-ajaran lain, coba Anda perhatikan, kalau dipraktekkan, detil-detilnya dipraktekkan, mentok-mentoknya apa? Cuma mungkin hanya hidup damai. Itu pun udah luar biasa kalau bisa jalanin. Ya, kehidupan damai. Ya. Kalau di dalam, terus yang satu lagi diperhatikan ajarannya, ya hanya pengembangan cinta kasih gitu. Itu pun mentok-mentoknya juga hanya kedamaian. Tidak ada pencapaian kesucian, ketenangan batin tahap sekian tidak ada. Kalau dipelajari ajaran Buddha itu sangat tinggi, ya. Sampai kita kalau mempraktekkan bisa terlepas dari penderitaan sampai menuju ke Buddha. Maka dari itu kita bersyukur kita bisa mengenal ajaran Buddha, walaupun kita minoritas. Ya. Kita bersyukur kita mengenal ajaran Buddha. Ya. Di ajaran Buddha ini, di dalam perlindungan, ya, ingat, perlindungan itu bukan bersandar. Ya. Sudah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, pokoknya masuk surga, nggak ada. Ya. Udah lepas, di luar kita berbuat seenak kita, mau ngomong kasar, mau ngomong nggak baik, mau ngambil barang orang, mau apa, ya, kita nggak peduli. Yang penting saya udah berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, saya pasti masuk surga. Tetapi kalau kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, tetapi kita tidak mempraktekkan, ya kita belum berlindung. Berlindung itu adalah mempraktekkan ajaran itu sendiri. Ya. Saya berlindung kepada Buddha. Siapa sih Buddha itu? Kita harus tahu. Kenapa saya harus berlindung kepada Buddha? Kenapa saya harus memberi penghormatan kepada beliau? Ya. Seperti apa beliau itu? Patut tidak beliau sebagai guru yang kita hormati, kita namaskarai. Setelah kita pelajari, kita tahu siapa itu Sang Buddha. Beliau adalah manusia yang sudah terbebas dari kekotoran batin, sebab dari kelahiran, sebab dari penderitaan. Apa itu kekotoran batin? Keakuan, iri hati, kebencian, keserakahan, kemarahan, ego. Yang paling sulit adalah ego kita. Belajar berendah hati itu sangat sulit. Ego kita itu sangat kuat. Kita bisa melakukan apapun demi ego kita. Kekotoran batin yang membuat kita menderita. Kemarahan, kebencian, iri hati, keserakahan. Itu yang membuat kita lahir, yang membuat kita menderita.
Ya, Sang Buddha sudah terbebas dari itu. Kemudian Sang Buddha sudah sempurna dalam kebajikan. Kita lihat dari cerita Jataka. Setiap kelahiran beliau menjadi seorang bodhisatwa, mempraktekkan bodhisatwa. Beliau selalu berkorban untuk menolong semua makhluk, seperti seorang ibu menolong anaknya. Beliau berkorban hidupnya, nyawanya untuk menolong semua makhluk yang membutuhkan. Kita belum bisa seperti itu. Saat ini banyak ada, yaitu para dokter yang sekarang sedang di rumah sakit. Ya, kita tahu cerita yang yang mulia itu saat zaman Buddha di Pankara, ya, Pangeran Siddhartha pada saat Buddha di Pankara hidup, Pangeran Siddhartha lahir sebagai apa? Pertapa Sumedha. Saat ketemu Buddha di Pankara, beliau bernama Skara, menyelujurkan badannya di atas lumpur. Karena waktu beliau datang mau membenahi, belum sampai selesai, Buddha di Pankara datang. Jadi beliau menyujudkan badannya untuk lewatin Buddha di Pankara, juga 500 arahat lainnya. Nah, lalu Buddha di Pankara bilang di antara di semua masyarakat yang hadir, yang menyambut beliau, di antara semua yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang Buddha, hanyalah dia satu-satunya, yaitu Pertapa Sumedha. Nah, saat ini kita tahu persis, ya, kita pun mungkin masih kalah jauh dari para dokter itu. Walaupun dia lakukan demi karena kewajiban, mau tidak mau, ya, tapi tidak semua dokter. Ya, ada sebagian yang masih baru praktek. Saya tanya satu-satu umat yang kenal, ada yang praktek, ada yang enggak. Ada satu dokter anak sebenarnya, ya, 8 jam pakai APD, tidak kencing, tidak makan, ya. Nanti udah selesai 8 jam, udah selesai dia mandi, ganti baju di rumah sakit, pulang mandi lagi, ganti baju di kolam renang, itu ada kamar mandi. Ntar mau pulang tuh ganti lagi di rumah, mandi lagi sampai 3 kali. Itu luar biasa menderita. Ya. Pertama, memang terpaksa, itu sudah janji dokter, ya, harus dilakukan. Nah, kedua, saya lihat dia punya jiwa, memang si dokter ini punya jiwa bagus sekali. Pingin belajar terus, dia nggak takut mati, nggak takut demi menolong orang lain. Dia ada jiwa, tapi tidak semua dokter, ya, ada jiwa ingin menolong. Kalau sekarang ada Buddha mengatakan, di mana orang yang mempunyai, yang saat ini mempunyai syarat untuk menjadi seorang Buddha, itu para dokter, ya, para dokter. Dia tidak takut mati untuk menolong orang lain. Itu luar biasa, luar biasa. Dia harus tersiksa pakai APD. Jangankan dia, kita saja pakai ini rasanya tersiksa, ya. Aduh, ngapai aja sampai nggak bisa konsen kayak tadi. Udah panas itu misalnya, terus udah pai-pai, lagunya pun lari, ya, udah lari. Apalagi kayak beliau itu pakai APD seharian 8 jam, ya. Bisa lewat nyawanya sampai sekarang, itu sudah luar biasa, punya karma baik, ya. Banyak dokter yang sudah tumbang, ya. Tapi mereka benar-benar pahlawan, mereka luar biasa, meninggal demi menolong orang lain. Kita belum sampai, kita masih jauh, ya. Walaupun mereka mungkin belum kalau dibanding saya misalnya, mereka tidak sempurna dalam sila, tapi mereka sudah sempurna dalam menjalankan kebodhisatwaannya, ya, kebajikannya sempurna. Dalam kehidupan sekarang mereka mempunyai kebajikan yang sempurna, berani berkorban demi menolong orang lain, seperti Sang Buddha lakukan. Mereka punya syarat, memenuhi syarat untuk menjadi seorang Buddha. Hanya mereka
hanya belum melakukan yang lain-lain seperti praktek damanya, silanya. Tapi mereka sudah menjadi seorang bodhisatwa. Luar biasa. Karena itu kita harus bisa menghargai dengan tetap menjaga diri. Nah, kalau Buddha kita hormati, karena beliau memang patut kita hormati, sempurna dalam bersihnya batin dari kekotoran. Hari ini kita panjang sedikit ya, nyantai ya hari Minggu. Biasa kalau mau buka toko atau tunggu toko kan kalau hari Minggu apalagi musim hujan itu ya apa namanya nggak ada tamu juga, ya, jadi relax sedikit kita perpanjang, kita cerita panjang ya. Dan saya juga jarang ngisi di sini, ya, saya ingin sedikit cerita panjang. Nah, kenapa Sang Buddha patut kita hormati? Ya, siapapun yang menghormati beliau akan mendapat berkah. Ya, karena beliau tadi sudah suci, bersih dari kekotoran batin, keakuan, iri hati, kebencian, keserakahan. Kedua, beliau sudah sempurna dalam kebajikan, sempurna. Beliau bahkan menjadi Buddha, sudah sempurna dalam mendapatkan pencerahan dhamma. Nah, dari semua yang beliau dapatkan itu, dengan praktek apa? Selain sila, peraturan, hal-hal yang baik, yang telah beliau lakukan semasa hidup, beribu-ribu kehidupan beliau sempurnakan. Beliau dari kehidupan, setiap kehidupan, beliau selalu melatih, sampai beliau mencapai kebudaan, melatih apa? Meditasi. Ya. Kalau ada yang mau ke kamar mandi, nggak apa-apa. Beliau melatih meditasi. Karena itu kita sebagai umat Buddha, apapun yang kita baca, maupun kita habis liangkeng, ya baca sutra, kemudian kita habis baca parita, kita habis baca upacara tantra misalnya, kita tetap harus mempraktekkan meditasi. Meditasi. Bahkan meditasi ini tidak hanya kita umat Buddha yang mempraktekkan, bahkan semua banyak umat lain-lain yang bukan Buddhis pun, apalagi negara-negara Barat sekarang sudah banyak sekali yang mempraktekkan meditasi. Ya kayak Jerman, Prancis, Kanada, banyak sekali. Mereka itu praktisi Buddhism, yaitu dengan meditasi. Meditasi adalah praktek yang paling penting untuk keseimbangan kita, ketenangan kita, ya, agar kita bisa pikirannya jernih, pikirannya lebih damai, ya, bisa mengatasi segala problem dan permasalahan, apalagi kondisi saat ini, ya, banyak sekali para bisnis itu pada collab ya, pada sulit, kondisinya banyak sekali. Kalau kita mungkin tinggal di wihara seperti Bante-Bante, itu banyak sekali umat yang telepon, yang datang bercerita, begitu kesulitannya. Yang tadinya bos besar, justru bos-bos yang besar ini yang sedang kesulitan. Ya, bisnisnya tidak jalan, pinjem bank sana sini. Ya. Ini kita harus selalu doakan, semoga ya bisa terlepas dari kesulitan saat ini. Ya, karena semua tidak bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik. Ya, kondisi seperti saat ini. Dan pengusaha semua selalu pakai bank, ya, terbelit dengan bank. Ya. Ini kesulitan bagi semua orang lah. Bagi yang tidak punya pun juga kesulitan. Biasanya dagang laku, makanan sedikit, nggak ada yang jajan, pada ngurangin jajan karena kondisi ekonomi yang mepet, ya, hanya yang penting-penting. Ya, jadi banyak yang sulit. Maka dari itu kita selalu berdoa. Ya, semoga ini cepat berlalu, semoga yang kesulitan terlepas dari kesulitannya. Nah, kita berlindung kepada Buddha, ya, berarti kita telah berlindung kepada guru yang sangat sempurna, yang patut kita hormati. Siapapun yang menghormati akan mendapat berkah. Ya. Maka dari itu, tidak ada orang berkata Buddha akan marah, atau bagi kepada anak-anak ya.
jangan begitu, nanti Budanya marah. Nggak ada, itu salah penyampaian. Oh nanti apa namanya, Budanya marah, seorang Buddha tidak akan pernah marah, ya, atau menghukum, ya, dan lain-lain. Ya, Buddha sudah sempurna, karena itu kita patut menghormati, ya, patut kita bersujud. Nah, untuk kita bisa selalu apa namanya mengingat Sang Buddha, ya, kita diberi peninggalan yaitu melestarikan dengan adanya rupang, ya, rupang, ya, perwujudan. Ya. Kalau umat Buddha dimanapun, mau itu ada dewa, Kuan Gong, ada Avalokitesvara Kuan Yin Busa, para dewa, kita selalu memakai perwujudan, ya, seperti Buddha, baik itu mau berbentuk gambar, mau berbentuk rupang, atau posyang, ya, perwujudan, ya, berbentuk patung, ya, gambar lukisan, ya. Nah, kita membutuhkan itu perwujudannya. Kalau saat kita bernamaskara, memberi penghormatan, ya, yang kita hormatin apanya? Sama seperti kalau kita di rumah, ya, ada orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal, kita ada foto orang tua kita. Yang kita hormatin apa? Perwujudannya, bentuknya. Kalau bahannya mau dari kertas, mau dari paper, mau dari batu, mau dari apa, itu materialnya, bendanya, tidak penting. Cuma kalau diwiharakan biar lebih awet, kita pakai batu, ya, pakai kayu lebih awet. Nah, yang kita butuhkan adalah perwujudannya. Ya. Kalau tanpa ada perwujudan, kemudian kita tahu Buddha, ajaran Buddha kita tahu, ya, tapi kita tidak tahu wujud seorang Buddha itu seperti apa. Nanti kita menggambarkan Buddha itu seperti raksasa, apa yang semau-mau pikiran kita gitu. Nah itu kan berbahaya, ya, karena kekuatan pikiran itu luar biasa. Jadi kita harus benar-benar jangan salah untuk bervisualisasi atau membayangkan perwujudan itu. Ya. Nah, saat kita melihat Sang Buddha, perwujudan Sang Buddha, apa yang kita bayangkan? Sama, kalau kita di rumah, kita melihat perwujudan orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang sudah tiada. Apa yang kita bayangkan saat lihat ibu kita, gambar ibu kita? Oh, saya dulu waktu kecil, ibu saya sedang masakin saya enak, ya, sayangin saya, beliin saya baju, ya, rawat saya, ya, kalau saya pengen apa dimasakin kan begitu. Kalau lihat gambar ibu kita, terus lihat gambar bapak kita akan bayangin apa? Wah, bapak saya itu berjuang luar biasa, ya, dulu nyari nafkah, mati-matian untuk saya sekolah, untuk besarin saya supaya saya bisa sekolah tinggi, ya, supaya saya bahagia, saya bisa nikah, ada biaya, biar saya ada usaha, ya, ada modal, orang tua saya kerja keras untuk saya. Saat kita lihat foto orang tua pasti ingatnya itu, ya kan? Nah, karena itu kita butuh di rumah kita itu ada foto orang tua kita, jangan dihilangkan. Walaupun mungkin abunya sudah ditabur, ya, sudah dilarung. Foto itu penting. Cucu nggak kenal, ya. Cucu cicit mungkin belum melihat, belum tahu orang kakeknya seperti apa, neneknya seperti apa. Nah, dengan adanya foto bisa tahu apa seperti umat Buddha, ya. Kalau kita belum pernah ketemu Sang Buddha, ya, kita dengan melihat rupanya kita sudah tahu, oh Buddha itu seperti itu perwujudannya. Terus walaupun saya belum pernah ketemu, tapi saya dengan melihat perwujudan Sang Buddha, oh saya tahu apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, ada 3 perlindungan, Buddha Dhamma Sangha, ada damanya yang begitu mulia yang kita pelajari dalam Tripitaka, cerita-cerita Jataka, kita terbayang semua apa yang diajarkan oleh beliau. Kan begitu ya. Jadi manfaat daripada rupang itu perwujudannya adalah untuk kita visualisasi objek
dan membayangkan apa jasa-jasa yang telah beliau lakukan untuk kita. Perjuangan beliau yang luar biasa untuk kita. Ya, seperti kita memandang foto orang tua kita. Beliau adalah lebih dari itu. Ya. Karena itu kita berlindung kepada Buddha yang maha termulia, maha teragung, yang maha luar biasa. Kedua, kita berlindung kepada Dhamma. Nah, Dhamma adalah ajaran Sang Buddha yang tertera di Tripitaka. Ya, kita tidak perlu sebanyak itu kita baca. Ya, kita bisa jalanin apa yang kita pelajari sedikit demi sedikit. Terutama tidak usah banyak-banyak pun, kita bisa selalu melatih diri kita untuk berucap baik, ya, bertindak berperilaku baik. Ini sudah luar biasa. Ya, Dhamma. Nah, terutama untuk apa? Untuk menjaga Dhamma. Bagaimana cara kita menjaga Dhamma ini biar lestari? Ya, biar selalu ada di dunia ini dan bermanfaat bagi semua makhluk. Kita, kalau kita memang benar-benar berlindung kepada Dhamma, kita harus menjaganya. Menjaganya bagaimana, Bante? Atau Suhu? Saat kita di wihara, jangan kita bikin masalah. Jangan kita bertengkar, jangan kita ribut. Ya. Kalau di dalam wihara ini adalah aura Dharma. Nya kuat, ya aura Dharma. Memang di sini kita belajar Dhamma, membantu wihara itu membantu orang untuk berbuat kebaikan, ya, melatih kebaikan, mempraktekkan kebaikan. Kalau kita tidak menjaga, sama dengan kita menghancurkan Dhamma. Ya, untuk menjaga ini, kita harus menjaga tindakan kita, perbuatan kita. Jalinlah kerukunan. Jangan kita melihat perbedaan, mau kaya, miskin. Apalagi sebagai umat Buddha. Ya, sebagai umat Buddha yang sudah mengenal Dharma, tidak akan melihat perbedaan. Ya, mau yang dari suku Hokkien, apalagi ada Hokkien, ada Kek, ya, ada macam-macam. Ya, kita nggak perlu perbedaan-perbedaan itu. Mau yang kaya, yang miskin. Karena apa? Di dalam Buddhis kita mengerti karma. Hidup berulang-ulang. Saat ini kita bisa jadi gini, besok kita bisa jadi dia bisa jadi kita. Ya, kan semua dari nilai dari perbuatan kita. Jadi kita tidak perlu membedakan orang, tidak perlu karena status, karena perbedaan. Kita boleh tidak dekat atau tidak terlalu dekat, itu dilihat dari perbedaan dari perbuatan. Kalau perbuatannya nggak baik, nggak bagus, ya kita jangan terlalu dekat. Kalau AI memang harusnya duduknya di kursi ya. Kalau nggak kuat duduk di bawah, duduk di kursi, nggak apa-apa. Nah, kalau kita di dalam wihara, ya, kita harus benar, kalau kita ingin menjaga Dharma ini, ya, kenapa Dharma ini harus kita jaga? Karena Dharma Sang Buddha ini bisa menolong semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk bisa terlepas dari penderitaan. Ya, karena itu kita harus jaga dengan baik. Di dalam wihara kita harus damai, ya, tidak boleh ribut, harus menjaga kerukunan. Nggak usah demi si A, demi si B, demi suku A, demi saya, demi Bante, tidak perlu. Tapi lihatlah demi Dharma Sang Buddha. Kalau demi Dharma Sang Buddha yang lebih tinggi dari segalanya, kita akan bisa mengendalikan diri. Ya, tadinya mau ribut sama orang, saya diem langsung jauhin. Ya, mau jelekin orang, saya jangan jelekin orang. Ya, ini kan demi ajaran Sang Buddha, demi Dhamma Sang Buddha. Biar Dhamma itu lestari di dalam wihara. Selalu bisa untuk belajar Dhamma. Orang selalu senang datang ke wihara untuk belajar Dhamma. Orang yang tidak, banyak orang-orang Buddhis yang hanya kepercayaan di rumah, ya, tidak mau pergi ke wihara. Ya, kita bisa ajak ke wihara untuk belajar Dhamma, baca liangkeng, baca parita.
ajaran Buddha itu menolong semua makhluk dari penderitaan. Itu yang perlu kita jaga. Karena itu saya selalu diulang-ulang untuk kita selalu jangan ribut. Ya, selalu jalinlah kerukunan. Tidak, kalau kita mengerti Dharma tidak ada perbedaan. Ya, mau Budayana, mau Mahayana, mau Tantrayana, Sang Buddha, Sukong yang Arya Asin Jenara kita, ya, beliau sudah memberikan tempat yang sangat luar biasa yaitu Budayana ini. Ada apa? Theravada, ada Mahayana, Tantrayana bisa belajar satu wihara. Yang AI-nya, ya, popo-popo suruh baca parita ya kurang srek, kurang semangat bacanya liamkek bisa di wihara ini Dharma Ratna. Terus kemudian saya mau baca parita. Mungkin anak-anak muda itu senangnya baca parita. Ya, bisa di wihara Dharma Ratna. Terus anak-anak kecil nggak mungkin suruh liamkeng. Nggak cocok misalnya, kurang cocok, kurang pas. Nah, baca parita bisa di dalam wihara. Anak-anak muda yang senang tantra, ya biasa kalau Sukong itu wiharanya selalu ada Kuan Im, ada Buddha, ada Tara, tiga, ya tiga Buddha dan Theravada, Mahayana dan Tantrayana selalu ada Tara, yaitu menggambarkan tantra. Ya, anak-anak muda pada senang tantra, ya mudra-mudra, terus kemudian mantra-mantra, senang praktek tantra. Bisa dalam satu wihara. Kita jangan lihat perbedaan. Ya. Karena apa? Walaupun Theravada, maupun Mahayana, Tantrayana, yang dijalanin apa? Yang dipraktekkan, yang dipegang. Tripitaka. Mau itu kan Theravada, Mahayana, Tantrayana hanya bahasa. Dan tahap belajar. Kita mau belajar agama Buddha, basicnya Theravada dulu. Lebih tinggi dari Theravada, Mahayana dulu. Lebih tinggi lagi prakteknya Tantrayana. Itu tahap. Ya. Tidak perlu membedakan, ini paling bagus Mahayana, Theravada paling bagus, Tantrayana paling bagus. Tiga-tiganya berpegang Tripitaka, nggak ada bedanya. Ya. Hanya agama Buddha yang berkembang di Tibet, pakai bahasanya Tibet, pakai musiknya Tibet, pakai jubahnya Tibet, ya kan? Tradisi Tibet. Nah, Mahayana yang berkembang di Cungko, ya, pakai jubahnya ini tradisi Cungko, ya orang zaman dulu, ya kerajaan zaman dulu, ya musiknya pun ya kayak barongsai ya, musiknya tradisi Cungko, bahasanya Mandarin, dalamnya isinya sama, pembabaran Tripitaka. Terus yang Theravada, bahasanya Pali, ya Parita, semua pegangannya juga Tripitaka. Jadi kita jangan membedakan. Ya. Kalau kita masih membeda-bedakan, kita masih mengelompok-ngelompokkan, ya berat. Di situ akan timbul apa? Kebencian, ya kan? Kalau kita praktek Dhamma, praktek ajaran apapun agamanya, ya, terutama Buddha ini, kalau kita mempraktekkan masih ada di situ masih ada tumbuh atau masih timbul kebencian, berarti kita sudah salah dalam praktek. Kita salah prakteknya. Walaupun kita tahu kita Buddhis, tapi kita salah arahnya. Ya, karena masih ada kelompok tadi. Nah, dengan berkelompok inilah kita menjadi ada kebencian. Kalau kita masih merasa diri kita paling baik, yang lain nggak benar. Selain kita tidak ada kebencian, tidak ada membedakan. Walaupun saya udah di Budayana, Budayana itu adalah praktek. Mahayana oke, Theravada oke, Tantrayana oke. Ya, tidak ada yang lebih baik. Tetapi di sini berarti tidak ada kebencian, kita sama-sama. Walaupun organisasinya beda, kita tetap hormatin, kita hargain. Nah, kalau tindakan kita, praktek Dhamma kita bagus, doa kita tidak perlu diucapkan semoga damai, semoga bahagia. Kedamaian, kebahagiaan tetap ada di dalam kehidupan kita. Tanpa kita harus mengucapkan. Ya. Nah itu, karena itu yang kita sebagai umat Buddha, Budayana ini, kita fasilitas sangat mencukupi, kita harus menjaga Dharma. Ya, kita harus menjaga kerukunan demi
Tidak demi siapa-siapa, demi Dharma Sang Buddha agar lestari. Kita selalu menjunjung tinggi ya, Dharma Sang Buddha. Saya sama, setiap saya bertindak gimana ya bersama yang lain, selalu saya mengingat ajaran Sang Buddha yang harus dilestarikan. Saya harus menghargai, saya harus rendah hati, ya, saya harus menjalin kerukunan. Kalau tidak cocok ya hindarinya dengan tidak terlalu banyak bicara karena perilaku, bukan karena perbedaan. Nah ini yang kita harus jaga, yaitu Dharma Sang Buddha. Kalau kita benar-benar berlindung kepada Dhamma, praktekkanlah Dhamma, ajaran Sang Buddha, walaupun tidak sempurna. Paling tidak kita sudah sering membaca sutra, baca parita, kita diingatkan selalu di situ, setiap hari di langkah kita, agar kita benar-benar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya, kita selalu sadar, walaupun tidak sempurna, kita selalu terus semangat, selalu lebih baik, ya. Kita mempraktekkan Dhamma Sang Buddha dengan yang kita pelajari, yang kita ketahui selama ini, ya. Jangan kita jangan kita pesimis, kita harus tetap selalu semangat bahwa saya bisa, saya lebih baik dari yang sebelumnya, ya, dari yang sebelumnya. Ketiga, kita berlindung kepada Sangha, ya. Tidak hanya perkumpulan anggota Sangha, ya, tetapi kita berlindung kepada Sangha itu, kita benar-benar berlindung kepada Sangha kalau kita mempraktekkan aturan ya, yang diberikan oleh Sang Buddha. Kalau kita praktek Dhamma, praktek aturan yang diajarkan Sang Buddha seperti Pancasila, ya, yang bagi upasika itu Pancasila, ya. Nah, itu kalau kita praktekkan, berarti kita benar-benar berlindung kepada Sangha. Ya. Karena apa? Seperti kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Anggota Sangha itu sendiri pun menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan berlindung juga kepada Sangha. Ya, artinya adalah praktek Dhammanya itu loh yang kita berlindungnya. Ya. Hanya kalau Sangha itu kan benar-benar hidupnya mendedikasikan dirinya di dalam praktek Dhamma, di lingkungan Sangha. Benar-benar hidup dalam Sangha, dalam praktek Dhamma, dalam praktek aturan. Mendedikasikan hidupnya di situ. Ya, disebutlah Sangha. Bagi umat, apakah bisa bagi umat yang menyatakan benar-benar berlindung kepada Sangha bila dia mempraktekkan aturan, mempraktekkan Dhamma Sang Buddha itu dengan aturan-aturan tadi. Aturan apa di dalam agama Buddha? Ya, yang dipraktekkan kalau kita berlindung kepada Sangha, yaitu Pancasila. Ya, aturan-aturan yang ada di sila-sila itu. Ya, yang bagi yang upasika, tasila, kalau yang pandita 8 sila begitu. Ya. Nah, kalau kita melakukan itu berarti benar-benar kita berlindung kepada Sangha. Jadi perlindungan itu bukan hanya sandaran. Saya yakin percaya berlindung pasti masuk surga, atau percaya berlindung pasti terlepas dari penderitaan, nggak mungkin. Nibbana nggak mungkin. Tanpa kita praktek. Jadi berlindung adalah praktek. Ya, dengan praktek baru kita bisa terlepas dari penderitaan, bisa terlepas dari kelahiran, yang dapat mencapai nibbana, dapat mencapai alam surga. Benar-benar apa yang kita lakukan memenuhi syarat untuk apa yang kita doakan, untuk mencapai apa yang kita doakan, untuk mencapai apa yang kita harapkan, baik itu surga, kedamaian, kebahagiaan, ya, nibbana, ya, terlepas dari kelahiran kembali, ya, itu adalah tindakan. Jadi doa adalah perilaku, doa itu tindakan, ya. Doa itu adalah perbuatan. Ya. Di situ kita benar-benar doa. Nah, dari perbuatan, tindakan kita, pikiran kita sempurnakan dengan membaca sutra, parita. Nah itu. Jadi 3 perlindungan ini ya bukan bersandar, ya hanya kepercayaan, hanya percaya begitu saja. Ya, kita membutuhkan satu keyakinan. Kedua, kita benar-benar praktek di dalamnya. Itulah perlindungan dari pikiran, ucapan kita, perbuatan kita. Doa sesungguhnya adalah perbuatan. Nah, ini tadi saya sampaikan yaitu sutra parita adalah sarana kita untuk meluruskan ini, untuk menjaga ini perilaku kita supaya baik. Saat kita membaca parita, saat kita membaca sutra, kita sudah menuntun diri kita, perilaku kita
untuk berucap baik, memuja Buddha, ya, menghormat ke Buddha, ke para bodhisattva. Dalam 1 jam kita lakukan, berarti kita telah menyempurnakan 1 jam perbuatan kita dengan berucap baik, bertindak baik, memberi penghormatan ke Buddha. Ini adalah kebajikan yang luar biasa. Apalagi kita dilakukan bersama, ya, itu satu aura, satu energi positif yang luar biasa. Ya, energi positif di dalam tubuh kita keluarkan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau pengennya sih menyampaikan banyak, ya, di lain kesempatan saya ada waktu atau dan kita memang diberi jodoh yang baik, ya, kita bisa menyampaikan yang lain, ya, kita bisa saling berbagi. Saya yakin dan percaya kita semua sudah ngerti, paham, ya, tentang hal-hal yang sederhana ini. Tetapi kadang kita masih perlu diingatkan kembali, perlu kita ulang kembali. Memang Dharma itu sifatnya mengulang, ya, apa yang sudah ada. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Sang Buddha. Ketidaksempurnaan masih ada di dalam diri kita semua. Ya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang yang tidak berkenan di dalam hati, kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Sang Triratna. Semoga kita semua tetap hidup damai, rukun, dan semoga kita semua bisa melewati kondisi saat ini dengan baik, tidak kekurangan apa yang kita butuhkan. Semoga kita semua terlepas dari kesulitan. Semoga kita semua bisa melalui, diberi kesehatan panjang umur. Ya, semoga semua makhluk terlepas dari penderitaan. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Buddha, Namo Buddhaya.